Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cilacap yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Ketua Pelaksana yang saya hormati, dan jajaran panitia OSIS MPK yang saya banggakan, serta para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cilacap yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, di mana hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya, Putri Cahaya, sebagai perwakilan dari kelas 10 IPS 4 untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Semangat Hijrah untuk Menyongsong Kebangkitan Islam. Hadirin rahimakumullah, hijrah berarti berubah dari suatu keburukan menuju ke arah kebaikan. Lalu bagaimanakah semangat hijrah dalam memasuki tahun baru Hijriah di masa pandemi ini yang mendorong semangat kita untuk berubah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat tersebut merupakan petunjuk yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa suatu perubahan harus dilakukan oleh diri kita sendiri. Ibarat telur, jika dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan yang di dalam telur akan berakhir. Tetapi jika telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, kehidupan baru akan terakhir. Hadirin rahimakumullah, hijrah merupakan perubahan mindset dari ruang dan waktu yang terbatas menuju arah yang lebih baik. Namun dalam konteks ini, hijrah bukanlah terbatas hanya dalam perubahan fisik, melainkan yang relevan pada masa kini, yakni perubahan mindset, paradigma, atau cara berpikir. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang menguatkan semangat dan langkah kita menjadi lebih baik. Yang pertama, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hidayah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah adalah sesuatu hal yang mahal harganya. Pembatas antara orang yang masuk neraka dan surga adalah kalimat syahadat. Kalimat yang secara verbal tidaklah panjang, namun sangat sulit untuk diucapkan. Jika orang tersebut tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 50
26 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidaklah dapat memberikan petunjuk pada orang-orang yang engkau kasihi. Akan tetapi Allah dapat memberikan petunjuk pada orang yang Ia hendaki, dan Ia lebih mengetahui siapa orang yang mau menerima petunjuk itu. Kedua, bersungguh-sungguh. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketiga, mengikuti langkah-langkah orang yang ikhlas. Agar perubahan yang kita lakukan tidak salah jalan, maka kita perlu memiliki seorang pendamping, memiliki seorang yang menemani, bahkan menegur kita dalam proses perubahan diri itu. Lalu, siapakah orang yang layak untuk kita ikuti itu? Yakni seorang yang ikhlas. Hadirin rahimakumullah, perubahan merupakan suatu keharusan dalam saat ini. Saat masa pandemi ini merupakan alasan yang tepat untuk kita memperbaiki diri. Untuk para remaja dan para pelajar yang selama ini bermalas-malasan dalam belajar, maka jadikanlah momentum ini untuk lebih giat dalam menuntut ilmu. Apabila seorang yang dulunya sering membentak orang tua dan guru, maka jadikanlah momen pandemi ini untuk kita berbakti kepada orang tua dan guru. Dan apabila ketaatan kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kurang, maka jadikanlah momentum pandemi ini untuk kita memperbaiki diri dan mengikuti semua perintah Allah dan Rasulullah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.